Aku tidak pernah selamat sejak pertama kali aku masuk ke Wisma Melati. Aku sudah mati dan semua yang ada di dalamnya tidak pernah keluar, termasuk aku. Malam selalu menyimpan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Di sebuah jalan yang sepi, di antara pepohonan tua, berdiri sebuah bangunan yang tidak semua orang berani datangi. Namanya Wisma Melati. Tempat di mana orang datang untuk beristirahat. Tapi tidak semuanya bisa pulang. Dan malam ini kamu akan mendengar kisah seseorang yang pernah menginap di sana dan hampir tidak pernah kembali. Namaku Raka. Malam itu aku sedang perjalanan kerja keluar kota. Hujan turun deras sejak sore itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jam di dashboard mobilku menunjukkan sudah hampir tengah malam. Aku sudah lelah, mata berat, dan jalanan semakin sepi. Tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Dan sampai akhirnya, di tengah gelap, aku melihat papan kayu tua yang hampir roboh, bertuliskan Wisma Melati. Lampunya redup, halamannya kosong, dan entah kenapa aku merasa tempat itu seperti sedang menungguku. Pada akhirnya aku pun berhenti di sana dan aku pun masuk. Suasana di dalam dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti dingin yang hidup, sangat menusuk di kulit-kulitnya, sangat dingin. Permisi, kataku. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, dari lorong gelap muncul seorang wanita tua. Langkahnya pelan, matanya kosong, dan senyumannya tidak terasa seperti manusia. Cari kamar, nak, katanya. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Dia menyerahkan kunci kamar nomor 7. Entah kenapa, saat aku memegang kunci itu, tanganku terasa dingin, seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama mati. Terdengar suara langkahku di atas lantai kayu. Lorong menuju kamar, panjang dan gelap. Lampu di atasku berkedip, kedip, mati, nyala lagi, mati lagi. Coba kalian bayangkan bagaimana rasanya ketika kalian jalan di sebuah lorong panjang, lampunya nyala, mati, nyala, mati. Bayangkan aja sendirinya. Saat aku berjalan,
Aku merasa tidak sendirian. Seperti ada yang berjalan tepat di belakangku. Tapi setiap aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dan sampai akhirnya, aku sampai di kamar nomor 7. Pintunya sedikit terbuka, padahal aku belum menyentuhnya. Dan kunci itu masih ada di tanganku. Perlahan, aku dorong pintu itu. Bau melati langsung menyengat, menusuk hidung. Tapi anehnya, bau itu bercampur dengan bau busuk. Seperti sesuatu yang membusuk di dalam ruangan. Malam semakin larut. Dan tubuh saya sudah tidak kuat menahan rasa kantuk yang cukup berat. Aku mencoba tidur, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaanku saja. Tapi sekitar jam 1 malam, aku terbangun, bukan karena mimpi, tapi karena suara ketukan dari dalam lemari. Aku menahan nafas. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara ketukan yang lebih keras. "Siapa di sana?" tanyaku. Tak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tapi saat aku menutupnya, dari belakangku ada suara. "Jangan dibuka." Sontak aku lari ke kamar mandi, mencuci muka, mencoba sadar. Saat aku mengangkat wajah, aku melihat sesuatu di cermin. Di belakangku ada wanita berambut panjang, menunduk dan diam, tidak bergerak sama sekali. Aku menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Aku kembali melihat cermin. Dia lebih dekat. Perlahan dia mengangkat wajahnya. Matanya hitam, mulutnya tersenyum terlalu lebar, tidak wajar. Aku lari keluar kamar. Lorong berubah, lebih panjang, lebih gelap.
Pintu-pintu kamar terbuka sendiri. Dari dalam, aku melihat penghuni lain. Mereka duduk diam, seperti tamu, tapi wajah mereka pucat, dan tidak hidup. Perlahan, mereka semua menoleh ke arahku. Serempak. Aku lari turun ke bawah, dan wanita tua itu masih ada di sana, diam menungguku. Aku bertanya, siapa mereka? Dia tersenyum dan menjawab, mereka tamu yang belum pulang. Aku mundur. Ini tempat apa? Dia mendekat, berbisik di telingaku. Yang masuk ke sini tidak semua bisa keluar. Saat itu aku mendengar banyak sekali suara dari lantai atas. Suara langkah kaki banyak, dan suara itu mengarah turun perlahan. 1, 2, bahkan puluhan. Mereka datang menuju ke arahku. Seketika lampu mati, gelap total. Aku berdiri sendirian di tengah-tengah mereka. Lalu ada yang memanggilku, Raka. Aku menoleh. Wanita di cermin itu tepat berada di depanku. Saat itu aku sudah tidak sadar apa lagi yang terjadi saat malam itu. Aku terbangun saat pagi hari, dan saat aku terbangun, aku berada di pinggir jalan. Bukan lagi di kamar nomor 7, bukan di Wisma Melati. Pagi itu, aku entah bagaimana bisa berada di pinggir jalan. Wisma itu tidak ada, hanya bangunan tua, terbakar, kosong. Singkat cerita, warga bilang tempat itu sudah lama mati. Semua penghuninya tidak pernah keluar. Jadi, Wisma Melati itu dulunya memang sebuah penginapan. Dan ada sebuah tragedi, ya, kebakaran. Wisma itu terbakar dan semua penghuninya mati dalam peristiwa kebakaran itu. Tidak ada yang pernah selamat dan keluar dari Wisma itu. Tapi sampai sekarang, setiap malam aku masih mencium bau melati dari dalam lemariku. Aku juga mendengar suara ketukan.
dari dalam lemari. Kalau kamu ada di posisi Raka, apa kamu akan membuka lemari itu atau membiarkan sesuatu di dalamnya tetap menunggumu? Aku pikir semuanya sudah selesai. Saat aku terbangun di pinggir jalan itu, aku salah. Karena ternyata aku tidak pernah benar-benar keluar dari Wisma Melati. Sejak malam itu aku kembali ke rumah. Awalnya semua masih normal saja. Tapi malam pertama, aku mencium bau yang sangat familiar. Bunga melati. Aku mencoba mengabaikannya. Dan sampai akhirnya, bau itu semakin kuat setiap malam. Dan bukan hanya itu, setiap jam 1 pagi, aku mulai mendengar suara-suara ketukan dari dalam lemari kamarku. Aku tidak pernah membuka lemari itu lagi, tapi suatu malam, lemari itu terbuka sendiri, perlahan. Di dalamnya gelap, tapi aku yakin ada sesuatu di dalam sana, mengamatiku, menunggu. Setiap tidur, aku merasa aku kembali ke tempat itu. Lorong panjang, lampu berkedip, kamar nomor 7. Dan wanita tua itu selalu berdiri di ujung lorong, tersenyum, seolah berkata, "Aku sudah bilang, kamu tidak benar-benar pergi." Suatu malam, aku melihatnya lagi. Wanita dari cermin. Tapi kali ini bukan di Wisma, tapi di rumahku sendiri. Dia berada tepat di belakangku. Dan kali ini dia bicara bahwa kembali. Aku masih bingung apa maksud dari kata-kata itu. Bahwa kembali. Aku tidak membawa apapun dari Wisma itu. Singkat cerita, aku mulai mencari tahu tentang Wisma Melati, tentang kebakaran itu, tentang para tamu yang tidak pernah ditemukan. Dan aku menemukan sesuatu yang mengerikan. Setiap orang yang pernah selamat dari tempat itu, dia tidak benar-benar selamat. Mereka membawa sesuatu pulang. Aku mulai melihat bayangan di sudut ruangan, di cermin, di belakang pintu. Dan suatu malam, aku melihat mereka dengan jelas. Para tamu itu berdiri di dalam kamarku, diam menatapku. Suara itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. Raka, pulang. Aku sadar mereka tidak ingin aku mati. Mereka ingin aku kembali. Aku tidak tahu kapan tepatnya.
aku mulai kehilangan kendali. Kadang aku berdiri di depan lemari tanpa sadar. Kadang aku membuka pintu tengah malam. Dan tadi malam aku melihat sesuatu di dalam lemari itu. Lorong yang sama seperti di Wisma Melati. Dan di ujungnya ada kamar nomor 7. Kamar itu terbuka. Sekarang aku menulis ini dengan pintu lemari yang perlahan terbuka. Bau melati semakin kuat dan suara itu memanggilku lagi. Raka, sudah waktunya pulang. Kalau kamu di posisi Raka, apa yang akan kamu lakukan? Melawan atau kembali? Aku tidak tahu. Sudah berapa lama aku berdiri di depan lemari itu. Pintu kayu itu terbuka sedikit demi sedikit, seolah mengundangku masuk. Bau melati sekarang sangat kuat, terlalu kuat. Sampai aku sadar, bau itu bukan dari bunga. Itu bau kematian. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Lemari itu tidak lagi terlihat seperti lemari. Di dalamnya ada lorong yang sama seperti di Wisma Melati, gelap, panjang, sunyi, dan di ujungnya ada satu pintu, kamar nomor 7. Setiap langkahku terasa berat, seperti ada yang menahan, tapi juga menarikku masuk lebih dalam. Saat aku sampai di depan kamar itu, pintunya terbuka sendiri, perlahan. Di dalamnya gelap, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Mungkin bayangan itu sudah menungguku. Lampu menyala, redup, dan di dalam kamar itu mereka semua ada di sana. Para tamu yang dulu kulihat duduk diam menghadap ke arahku dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyuman yang tidak manusiawi. Di tengah-tengah mereka berdiri wanita tua itu, penjaga Wisma Melati. Dia menatapku, tersenyum, lalu berkata, "Selamat datang kembali. Kamar ini sudah lama menunggumu." Aku mencoba mundur, tapi pintu di belakangku sudah tertutup, terkunci. Aku berteriak, tak ada suara. Tubuhku tidak bisa bergerak. Perlahan aku duduk di antara mereka. Tanpa sadar,
Aku seperti menjadi bagian dari mereka. Dan saat itu, aku akhirnya mengerti semua yang terjadi bukan kebetulan. Aku tidak pernah selamat sejak pertama kali aku masuk ke Wisma Melati. Aku sudah mati. Bangunan itu terbakar puluhan tahun yang lalu. Dan semua yang ada di dalamnya tidak pernah keluar, termasuk aku. Jika kamu mendengar cerita ini, berarti kamar itu sedang kosong. Dan mereka sedang mencari tamu berikutnya. Kalau suatu malam kamu melihat penginapan tua bernama Wisma Melati, jangan masuk karena mereka sudah menunggumu. Kalau kamu mendengar suara ketukan malam ini, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibuka. Oke guys, sekian cerita dari Raka ya, cerita tentang Wisma Melati, sebuah penginapan yang sudah terbakar puluhan tahun yang lalu dan semuanya hancur, semua penghuninya meninggal dunia, tidak ada yang selamat, termasuk Raka yang membawakan cerita ini.